Halo, welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Kali ini barengan sama aku Gianda. Dan mungkin agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena kalau aku nongol di video biasanya aku akan lebih ngebahas soal makeup. Cuman sekarang di meja aku sudah tertata beberapa produk skincare. Apakah aku mau menggantikan Afi Assegaf The Skincare Guru? Tentu saja tidak. Tapi ini adalah video yang udah banyak banget di request di video-video Female Daily sebelumnya. Jadi banyak banget yang minta, "Kak, mau dong tunjukin juga skincare rutin FD Babes," kalau kita nyebutnya, alias vlogger-vlogger female daily lainnya selain Kak Afi. Kali ini giliran aku yang akan nyebutin step by step skincare rutin yang aku pakai from AM to PM. Jadi kalau kalian penasaran skincare apa aja yang aku pakai, keep on watching. Nah, sebelum aku go through satu-satu produk apa aja yang aku pakai untuk skincare rutin AM sama PM aku mau kasih disclaimer dulu kalau kulit aku itu pada dasarnya jenisnya normal. Karena tipe kulit aku normal, jadi nggak terlalu punya masalah sama jerawat, terus sama pori-pori pun enggak. Jadi produk-produk yang aku pakai ini memang bukan yang khusus untuk acne prone atau yang punya masalah jerawat ya. Cuman bukan berarti aku nggak punya masalah kulit sama sekali, karena yes, aku punya masalah kulit. Yang pertama itu aku uneven skin tone, jadi warna kulit aku itu kurang merata. Yang kedua, aku tuh udah banyak banget kayak titik-titik coklat alias dark spot atau sunspot. Itu penyebabnya karena aku telat banget pakai sunscreen, karena aku baru pakai sunscreen sejak kerja di femaledaily.com, which is itu baru 3 tahun belakangan. Terus yang ketiga, karena kulit aku memang warnanya sawo matang, jadi itu rentan banget kalau nggak dirawat dengan baik akan kelihatan kusam. Jadi kalau kalian punya permasalahan kulit yang sama kayak aku atau yang mirip-mirip jenis kulitnya, mungkin kalian bisa ikutin produk-produk skincare yang aku pakai. Pertama, aku double cleansing, bahkan triple cleansing kalau aku lagi pakai full makeup kayak gini. Jadi pertama, aku bersihin dulu pakai micellar water untuk area mata, bibir, alis, sama concealer bawah mata. Itu aku pakai Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water. Cleansing water ini digadang-gadang dupe-nya Bioderma, which is aku setuju banget karena aku nggak menemukan perbedaan antara pakai Bioderma dan ini, dan harganya super affordable untuk yang ukuran gini. Seingat aku di bawah 50.000 deh. Dan ini ya selayaknya micellar water memang nggak terlalu efektif untuk mengangkat keseluruhan makeup, makanya aku cuman jadiin ini kayak sebelum first cleanser. Baru masuk ke first cleanser, aku pakai cleansing cream dari Menard yang Sukika. Sebenarnya ini bukan first cleanser favorit aku untuk lagi full makeup, karena ini kan bentuknya krim gitu, tapi di saat diusapin ke muka dia tuh nggak berubah jadi oil, jadi kayaknya kurang bisa mengangkat sisa-sisa foundation, bedak dan lain-lain di pori-pori gitu loh. Jadi aku biasanya sebenarnya sukanya pakai ini kalau lagi hari-hari nggak pakai makeup. Cuman kalau aku lagi full makeup, aku tuh lebih suka The Body Shop. Cuman udah habis sekarang. The Body Shop Chamomile Cleansing Balm itu menurut aku juara banget untuk ngangkat foundation, bedak, semuanya deh terangkat dengan sempurna. Karena begitu diratain di muka, dia teksturnya berubah jadi oil. Dan menurut aku cleansing oil itu, at least di muka aku, itu masih jadi cleanser yang paling ampuh untuk ngangkat sisa-sisa makeup. Next, untuk second cleansernya, aku cinta banget sama Sensasia Botanicals Sopless Facial Cleanser. Aku suka banget karena aku paling nggak bisa kalau pakai cleanser yang terlalu banyak busanya, karena muka aku tuh kayak jadi ketarik-tarik gitu. Jadi yang over the counter yang gampang ditemui di minimarket atau supermarket itu aku nggak ada yang bisa pakai face cleanser itu. Pas ketemu ini, aku bener-bener cinta banget karena setelah ngebersihin muka, pertama tetap dapet rasa bersihnya. Kedua, dia sama sekali nggak bikin muka ketarik, malah bikin muka aku cenderung kayak enak gitu, kayak lembut, terus kayak cenderung kayak lembab aja gitu ngerasanya abis cuci muka. Jadi aku suka banget ini. Ini juga murah banget. Ini harganya
kalau nggak salah 120 or 130 ribuan. Next, setelah double or triple cleansing itu aku masuk ke tahap selanjutnya, yaitu double toning. Pertama aku pakai exfoliating toner dari Pixi Glow Tonic. Ini udah botol kedua aku cinta banget sama yang ini, dan botol pertamanya pun full size. Kenapa aku cinta banget? Karena ini benar-benar literally bikin muka aku lebih glowing, lebih cerah. Karena apa? Karena dia menurut aku exfoliating toner yang ampuh untuk ngangkat kulit mati sih. Ini aku belinya sayangnya belum ada di Indonesia, jadi ini aku udah 2 kali nitip sama teman yang lagi ke luar negeri. Biasanya ini adanya di Amerika, di Eropa, kayak gitu sih. Atau di online shop udah banyak banget. Jadi kalau kamu mau silahkan beli di online shop. Memang ini harganya nggak terlalu terjangkau, sekitar 500 ribu. Tapi serius, ini worth it banget. Paginya aku pakai yang lebih mild karena malamnya aku udah eksfoliasi yang lebih berat. Paginya aku pakai si exfoliating toner juga, itu Tamagohada Mild Peeling Lotion. Ini sama fungsinya, eksfoliasi juga, mengangkat kulit mati juga. Cuman ini sifatnya lebih mild gitu loh. Untuk second tonernya alias hydrating toner, pagi dan malam aku pakai yang sama, yaitu dari Hada Labo juga, Hada Labo Gokujun Premium. Ini itu bentuknya gel yang bener-bener kayak thick gitu. Jadi pakainya tuh bener-bener cuman kayak kayak sebiji jagung gitu. Terus diratain ke seluruh muka, ditepuk-tepuk aja. Itu rasanya muka langsung super kenyal, kayak super lembab, kenyal, moist, pokoknya enak banget ya kalau pakai ini. Nah, sayangnya juga 2 Hada Labo ini belum ada di Indonesia. Kalau yang ini sih udah ada di negara-negara tetangga yang deket ya, kayak Singapura, kayak Malaysia. Ini tuh udah ada. Ini juga udah botol kedua. Ini aku yang pertama belinya di Singapura, yang kedua belinya di Malaysia. Tapi di online shop juga udah banyak, harganya kurang lebih 200 ribu. Kalau yang ini nitip sama Kak Afi waktu itu pas lagi ke Jepang, jadi dibeliin karena ini setahu aku baru adanya di Jepang kalau nggak salah. Tapi di online shop pasti udah banyak. Plus kemarin Alda juga dari Jepang, dan karena aku takut banget kehabisan ini karena aku secinta itu, akhirnya aku nitip yang isi ulangnya. Walaupun packaging isi ulangnya kayak isi ulang pencuci piring ya, cuman at least aku udah berasa aman karena nggak akan kehabisan dalam waktu dekat. Next, setelah double toning, sebelum masuk ke pakai serum, aku pakai pre-serum dulu alias essence. Ini aku pakai, ya ini udah ngehits banget lah ya, SK2 Facial Treatment Essence. Ini aku juga cocok banget karena somehow dia bisa bikin kulit aku, pori-pori aku tuh kayak terlihat lebih kecil ya. Jadinya tuh kelihatan lebih tight gitu mukanya kalau pakai si SK2 FTI ini. Ini juga udah botol kedua, tapi yang pertama itu aku belinya yang kecil, tester dulu. Ternyata cocok lagi. Aku udah berharap nggak cocok, ternyata cocok. Ini emang harganya unfortunately mahal banget. Aku juga makainya sayang-sayang, irit-irit banget. Makanya cuman malam doang. Itu juga pakainya nggak di kapas, pakainya di tangan aja, terus ditepuk-tepuk gitu, terus baru ditepuk-tepuk ke muka. Nah, biasanya aku pakai FTI ini untuk mempersiapkan kulit aku untuk menerima serum-serum biar mereka meresapnya lebih sempurna. Next, aku pakai serum. Aku serum ada 3 yang lagi rutin aku pakai. Yang pertama aku punya dari Antipodes, yaitu Apostle Skin Brightening Serum. Nah, ini itu aku pakainya di pagi hari doang karena harganya lumayan. Ini segini tuh kalau nggak salah 600 or 700 ribu. Nitip belinya di temen yang tinggal di Australia. Cuman di online shop juga udah banyak, di bendscrub.com juga udah ada. Ini tuh basically serum yang pakai pipet gitu. Pakainya juga cukup dikit aja ke seluruh muka. Aku ngerasanya setelah aku pakai ini itu, ya itu sih, muka lebih bright, lebih kelihatan segar, lebih nggak kuyu, nggak kusam gitu. Nah, kalau untuk malam hari aku pakai serum vitamin C-nya Sensasia Botanical Daily Essentials Facial Serum. Ini juga bagus banget, aku suka. Warnanya tuh
Dia emang kuning-kuning gitu sih, kuning-kuning mencurigakan. Tapi enggak kok, aku suka banget karena dia cepet banget meresap, maksud aku cepet banget meresap di kulit. Udah gitu efeknya juga memberikan efek glowing seperti ya yang kita udah tahu kalau vitamin C itu emang paling bagus untuk mencerahkan. Karena aku kan juga banyak titik-titik coklat di muka. Aku pengennya itu tuh semakin lama semakin tersamarkan sih gitu. Makanya aku getol banget pakai serum pencerah. Selain serum pencerah, aku juga pakai ini buat anti-aging, Retinol Reface dari Indeed Laboratories. Ini sebenarnya aku dikasih sama Ocel karena Ocel lagi dalam masa perawatan dokter. Terus dia bilang, lo cobain deh ini. Ini teksturnya seperti silikon. Jadi kalau kalian punya benefit profesional atau primer yang silikoni gitu, ini teksturnya mirip banget sama itu. Dan dipakai di kulit juga cepet banget ngeresapnya sih, ya kayak pakai primer aku ngerasanya. Efeknya belum aku rasain, cuman katanya emang kalau retinol tuh harus dipakai secara bertahap baru kelihatan hasilnya. Jadi aku lagi menanti saat-saat itu. Nah, untuk moisturizer di pagi hari, aku emang lebih memilih yang ada SPF-nya sedikit, biasanya SPF 15. Ini aku pakainya Olay Total Effect 7-in-1 Day Cream SPF 15. Ini juga aku pakai ini karena Kak Afi sempat nge-review ini di drugstore makeup favorite-nya dia, tapi dia pakainya yang unscented. Aku pakai yang scented yang normal aja karena salah beli sebenarnya. Cuma ternyata nggak apa-apa di muka aku, tidak bereaksi apa-apa. Malah aku suka sama si Olay Total Effects ini karena dia bener-bener moisturizing banget, bikin kulit aku lembab tapi tanpa terlihat berminyak. Aku juga cukup pakainya tuh sedikit aja, kayak 1 pump, setengah pump bahkan itu udah cukup untuk satu muka aku. Dan ini murah banget. Ini kayak segini tuh seingat aku 65.000 apa kalau nggak salah, sekecil ini. Dan yang sekecil ini pun udah bertahan berbulan-bulan. Padahal aku pakai setiap hari loh. Jadi emang sedikit itu sih makainya. Jadi recommended, murah meriah. Dan bisa didapatkan di mana saja. Aku belinya di minimarket gitu kalau nggak salah. Untuk malam hari aku pakai yang lebih rich. Makanya untuk malam aku pilih si Sukin Moisture Restoring Night Cream. Ini tuh paraben free, terus kita udah tau lah ya kalau Sukin tuh dari bahan-bahan yang natural and all, 100% vegan, no animal testing and all. Ini brand Australia juga, ada juga di bendscrub.com. Aku belinya kebetulan di bendscrub.com. Teksturnya itu bener-bener ya krim gitu sih, krim. Ini meresapnya cepet banget sih. Jadi kalau kalian yang kulitnya juga berminyak dan mau nyobain ini sih, menurut aku masih fine ya. Apalagi ini kan night cream, jadi pagi harinya tuh bener-bener nggak kayak muka kamu berminyak atau lengket gitu. Justru pagi harinya tuh kayak pas aku cuci muka gitu pagi-pagi, terus saya enak banget, kayak mukanya lembut, enak banget nih pokoknya. Makanya aku suka banget sama si Sukin ini. Ini harganya juga murah, nggak terlalu mahal, kayak 200 ribuan gitulah. Karena emang Sukin tuh brand natural Australia yang tergolong affordable. Next, kalau pagi hari aku setelah day cream, walaupun udah ada SPF 15-nya, tapi aku tambahin lagi pakai Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Udah banyak banget ya yang nge-rave soal sunscreen ini, dan ternyata bener setelah aku cobain, ini enak banget dipakainya, gak lengket sama sekali, meresap in no time, kayak begitu dipakai gak lama langsung ngeresap. Udah gitu teksturnya juga enak, dingin-dingin gitu di kulit, sama sekali gak bikin, biasa kan sunscreen tuh suka bikin gak nyaman kan. Ini tuh sama sekali nggak terasa nggak nyaman. Dan dia SPF-nya juga cukup tinggi, yaitu SPF 50 PA++++. Dulu masih susah dicarinya, sekarang udah banyak. Kalau aku lihat udah ada di drugstore. Aku udah sering lihat sih ini, dan harganya juga terjangkau. Kalau nggak salah 100 ribuan. Kalau malam, kadang setelah pakai moisturizer, aku suka nambahin lagi sama face oil. Ini tuh Tarte Pure Maracuja Oil yang aku pakai. Ini beli dari Kahani karena ternyata Kahani nggak cocok. Di aku cocok-cocok aja. Cuman emang si Tarte Maracuja Oil ini baunya nggak nahan. Baunya bener-bener kayak minyak-minyak apa ya? Kayak minyak-minyak tawon gitu.
baunya lumayan mengganggu, minyak-minyak apa sih, minyak-minyak pijit gitu sih, nggak separah minyak tawon, pokoknya kayak minyak-minyak massage oil gitu. Udah gitu emang meresapnya agak lumayan lama, jadi aku biasanya pakai ini kalau aku lagi butuh extra moisture di muka aku yang sama butuh extra glowing, biasanya aku pakai ini. Satu hal yang orang sering banget tanyain via DM Instagram atau komen YouTube atau dimanapun adalah kamu pakai eye cream apa? Karena under eye aku kan emang sangat gelapnya tuh udah nggak normal kayaknya. Tapi jawabannya sayangnya aku nggak pakai eye cream apa-apa emang, makanya di skincare rutin aku nggak ada eye cream sama sekali karena dark under eyes aku itu something I born with. Jadi itu emang udah bawaan, dan aku baru tahu setelah di Female Daily kalau dark circle bawaan itu mau pakai eye cream apapun nggak akan bisa berubah ya, karena itu warna dari pembuluh darah sih, jadi bukan warna kulit. Ya sudah, jadinya aku pasrah aja, selama ada korektor dan concealer I'm fine gitu. Cuman yang penting aku selalu pakai moisturizer aku di bawah mata juga, jadinya tetap nggak kering aja. Udah itu aja skincare rutin aku. Produknya dari mulai yang mahal banget sampai yang murah banget kayak Olay, ada semua. Jadi aku combine aja sih yang mana yang harus aku spend more sama yang mana yang aku bisa pakai yang murah-murah aja. Oke, itu aja dari aku. Semoga video ini membantu dan menjawab pertanyaan kamu selama ini. Kak Gianda skincare rutinnya apa sih? Boleh tahu nggak? Kok kelihatannya mulus gitu. Nah, kalau kalian juga belum yakin, emang iya ini skincare rutinnya beneran bikin aku lebih cerah, kalian boleh cek ke video-video Female Daily yang dulu-dulu. Di situ menurut aku kelihatan banget sih perubahan kulit aku dari dulu sampai sekarang. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar skincare yang aku pakai, kalian bisa komen aja di bawah ini. Nanti sebisa mungkin aku akan jawab, atau kalian bisa follow Instagram aku @andaus. So thank you guys for watching and see you next time. Bye.